Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok saya akan menjelaskan tentang apa itu sistem pakar. Di sini kelompok saya terdiri dari Muhammad Maulid Fauz Muqaddam, Muhammad Husaini Prihambudi, dan saya sendiri Muhammad Rizky Ildani. Apa itu sistem pakar? Yang pertama yaitu pengetahuan khusus. Sistem pakar adalah jenis sistem kecerdasan buatan AI yang dapat menyimpan dan menerapkan pengetahuan khusus dalam suatu bidang tertentu. Yang kedua yaitu kemampuan pengambilan keputusan. Pada sistem pakar, mereka dapat menganalisis masalah kompleks, mengidentifikasi solusi yang tepat, dan memberikan rekomendasi berdasarkan pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki. Yang ketiga yaitu interaksi manusia dan komputer. Sistem pakar juga memungkinkan interaksi manusia dan komputer melalui antarmuka yang intuitif untuk memperoleh rekomendasi dan penjelasan tentang solusi yang dihasilkan. Cara kerja sistem pakar yang pertama yaitu penyimpanan pengetahuan. Jadi, sistem pakar akan menyimpan pengetahuan tentang user yang telah diketahui oleh user, maka akan disimpan pengetahuannya ke dalam sistem pakar. Yang kedua yaitu pemrosesan pengetahuan, yaitu sistem pakar akan memproses pengetahuan yang telah disimpannya. Yang ketiga yaitu evaluasi dan rekomendasi. Dan yang cara kerja yang ketiga ini, sistem pakar akan mengevaluasi pengetahuan yang telah diperoleh dan merekomendasikannya kepada manusia, kepada user atau pengguna. Karakteristik sistem pakar. Yang pertama, pengetahuan spesifik. Sistem pakar akan mengetahui pengetahuan manusia secara spesifik atau secara detail. Yang kedua, rekomendasi personalisasi, yaitu sistem pakar akan merekomendasikan personalisasi. Biasanya ini terdapat pada aplikasi jual beli online. Itu di situ terdapat sistem pakar akan merekomendasikan kepada user atau pengguna tentang barang-barang yang biasanya mereka cari, maka akan ditampilkan terlebih dahulu. Karakteristik yang ketiga yaitu iterasi dan pembaruan. Sistem pakar akan melakukan pembaruan sistem secara bertahap atau terus-menerus. Dan untuk slide selanjutnya bisa diterangkan oleh teman saya Muhammad Husaini Prihambudi. Saya Muhammad Husaini Prihambudi. Di sini saya akan mempresentasikan sistem pakar, yaitu bagian set, yaitu yang pertama yaitu komponen utama sistem expert yang terdiri atas satu, user interface, yaitu yang mudah digunakan dan intuitif untuk memudahkan akses dan penggunaan sistem. Maksud di sini user interface yaitu tampilan dari aplikasi tersebut yang memudahkan pengguna untuk mengakses sistem pakar tersebut. Yang kedua yaitu knowledge base yang terdiri dari data dan aturan yang dibangun berdasarkan pengetahuan dan informasi dari pakar di bidangnya. Seperti contohnya, kalau diagnosa penyakit yaitu ahli pakarnya yaitu dokter. Jika reparasi elektronik yaitu ahlinya yaitu seorang ahli teknik elektro dan lain-lain. Yang ketiga yaitu inference engine yang digunakan untuk memproses data dan aturan dalam basis pengetahuan dan memberikan solusi terbaik yang
dapat dipersonalisasi untuk pengguna. Yang keempat yaitu development engine yang memudahkan pengembangan dan perbaikan knowledge base secara efisien dan cepat. Selanjutnya saya akan menjelaskan pada saat ini yaitu keuntungan menggunakan sistem bakar. Yang pertama yaitu peningkatan efisien. Maksudnya yaitu sistem bakar dapat mempercepat proses pengambilan keputusan dan mengurangi kesalahan manusia. Sebagai contoh, jika kita mencari solusi suatu masalah, maka kita harus bertanya pada ahlinya atau pakarnya. Dengan menggunakan sistem bakar, kita hanya perlu memasukkan data tersebut, data diagnosis, maka sistem bakar tersebut akan menghasilkan solusi secara cepat untuk masalah kita. Yang kedua yaitu penyimpanan pengetahuan. Maksudnya, sistem dapat menyimpan pengetahuan berharga dari para ahli domain yang mungkin pergi dan pensiun. Yang ketiga, skalabilitas. Maksudnya di sini yaitu sistem bakar dapat ditingkatkan disesuaikan dengan perubahan kebutuhan dan perkembangan teknologi. Sebagai contoh yaitu seperti dokter yang cari solusi sebuah penyakit, maka solusi tersebut begitu banyak dan seiring perkembangan zaman, maka solusi tersebut semakin efisien dan efektif. Maka dari itu solusi tersebut bisa kita masukkan ke dalam sistem bakar tersebut. Yang keempat yaitu peningkatan kualitas. Maksudnya dengan menyediakan rekomendasi yang terpercaya. Sistem ini dapat meningkatkan kualitas solusi yang diberikan. Slide selanjutnya yaitu contoh implementasi sistem bakar. Yang pertama yaitu diagnosis medis. Maksudnya yaitu sistem bakar dapat membantu dokter mengidentifikasi penyakit berdasarkan gejala yang dilaporkan oleh pasien dan mengusulkan pengobatan yang tepat. Contoh lainnya yaitu customer support. Maksudnya sistem bakar dapat memberikan panduan dan saran bagi perwakilan layanan pelanggan dalam menangani masalah umum yang dialami oleh pengguna. Yang ketiga yaitu perencanaan keuangan. Maksudnya yaitu di sini sistem bakar dapat membantu individu dalam merencanakan investasi dan mengelola keuangan mereka untuk mencapai tujuan finansial. Platform untuk membuat sistem bakar. 1. Clips. Clips adalah suatu lingkungan pengembangan dan penjalanan aturan berbasis bahasa pemrograman. 2. Expert System. Expert System menyediakan platform berbasis cloud untuk merancang, mengembangkan, dan mengelola sistem bakar. 3. Prolog. Prolog adalah bahasa pemrograman logika deklaratif yang sering digunakan dalam pengembangan sistem bakar. Tantangan dalam mengembangkan sistem bakar. 1. Keterbatasan data. Tidak ada cukup data atau contoh yang cukup untuk melatih atau menguji sistem bakar dengan akurasi yang tinggi. 2. Perubahan lingkungan. Sistem bakar harus dapat beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan dalam lingkungan operasional yang dapat memengaruhi hasilnya. 3. Keterbatasan pengetahuan. Pengetahuan manusia memiliki batas dan mungkin tidak selalu lengkap atau dapat diakses. Kesimpulan, sistem bakar adalah alat yang bermanfaat dalam pengambilan keputusan berbasis pengetahuan. Dengan kemampuan untuk menerapkan pengetahuan yang mendalam dalam ruang lingkup yang lebih spesifik,
Sistem ini dapat memberikan rekomendasi yang akurat dan membantu kita menghadapi tantangan yang kompleks. Dalam mengembangkannya, penting untuk memiliki sumber daya yang kuat dan mempertimbangkan tantangan yang mungkin muncul. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.